Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Summa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan atau mintalah pertolongan kepada Allah atas semua urusanmu. Bisobri dengan sabar, wassalati dan salat. Wa innaha, karena sesungguhnya salat itu lakabiratun, benar-benar berat, illa al-khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna, mereka itu benar-benar meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 45 dan 46 ini ada yang mengatakan masih ada hubungan perintah larangan kepada Bani Israel. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwasanya ini tidak khusus kepada Bani Israel, tetapi juga kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang kita petik dari sini? Allah menyuruh kepada Bani Israel atau kepada kita, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah, ya, dalam menghadapi segala urusan. Makanya dalam tafsirnya, utlubul ma'unata ala umurikum, mintalah pertolongan kepada Allah, ya, atas segala urusanmu, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, di sini Allah menyuruh kepada kita minta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan sebab, ya, dengan menggunakan media. Apa medianya? Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah sholat. Para hadirin rahimakumullah, apa sih yang disebut dengan sabar? Sabar itu berasal dari bahasa Arab, artinya al-habsu. Sabar itu menahan, ya, menahan. Apa yang ditahan di sini adalah habsun nafsi, menahan diri, menahan jiwa atau menahan diri kita. Apa yang ditahan? Satu, kolbu kita,
2 lisan kita, 3 perbuatan kita. Sehingga alat sabar itu ada 3. Yang pertama dengan kolbu. Kolbunya ada musuhti, hatinya tidak marah kepada ketentuan Allah. Atau dengan kata lain, ya, sabar dengan hati itu adalah rela, ridho terhadap aturan Allah. Ya, seperti tadi aturannya nanti ada yang berbentuk perintah, berarti taat, ada yang berbentuk larangan. Kemudian juga ada yang berbentuk musibat. Nanti bentuk apa macam-macam sabarnya. Ya. Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama dengan hati. Ada musuhti. Atau dengan kata lain ridho akan ketentuan Allah. Ya, seperti kita ridho nanti akan ketentuan Allah, wajibnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, medianya sabar itu dengan lisan. Ada musak, tidak ada keluhan, ya, tidak menggerutu, ya, terhadap apa yang terjadi, tidak sabar dalam ketiga bentuk tadi disampaikan. Dan yang ketiga, sabar dengan anggota badan. Bagaimana sabar dengan anggota badan? Kata para ulama adalah tarkul ma'asi, ya, meninggalkan bentuk-bentuk maksiat. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini, nah, Allah menyuruh kepada kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Namun minta pertolongannya kepada Allah dengan media. Seperti kita sekarang mintalah kenyang kepada Allah dengan media ASI. Ya. Mintalah kesembuhan kepada Allah dengan media berobat. Jadi ada sebab. Ya. Dan tidak aneh, di Quran juga banyak, ya, firman-firman Allah yang memerintahkan kepada kita, ya, hakikatnya tertuju kepada Allah tapi dengan menggunakan media. Dan ini tidak bertolak belakang dengan Al-Fatihah yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Benar, hanya minta pertolongan kepada Allah. Tapi juga Allah, ya, justru di ayat-ayat lain memerintahkan kepada kita untuk menggunakan media. Medianya apa di sini? Yaitu sabar. Ya. Nah, karena alat sabar itu ada 3, dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, maka objek sabarnya juga ada 3. Mana yang harus kita sabari? Objeknya yang pertama adalah taat. Nah, yang pertama adalah taat. Oleh karena itu para ulama membagi sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ketaatan. Bagaimana sabar ketaatan itu? Dawamut taat. Orang sabar dalam ketaatan selalu mengkontinukan taat, mengistiqomahkan taat. Dibiasakan malam tidur misalnya jam 9 supaya nanti bisa bangun jam 3. Kalau jam 3 kan sekarang tinggal 1 jam lagi Pak ya. Nah, jadi kalau kita bangun jam 3:30 udah paret lah, mepet banget itu waktunya. Nah, istiqomah, kemudian sholat tahajud dawam, kemudian sholat berjamaah subuhnya, duduk sampai dengan terbit matahari, kemudian sholat isroknya, sholat duhanya, terus sholat subuh berjamaah, terus rutinitas itu dijalani. Ya, itu adalah ciri orang sabar terhadap apa? Terhadap taat. Rela hatinya, ya, diatur ku Allah jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini. Ketika menghadapinya, misalnya, ya, aduh hujan, gak ada keluhan, hujan, gak ada keluhan di hatinya, di lisannya mah, ya,
dan ketika menjalankan taatnya pun tidak dibalut atau dicampuri maksiat. Memang bisa gitu, ada, bisa jadi orang itu ketika taat tapi ada maksiatnya juga, ya. Ya, nanti kalau dalam bab hati ya tidak ikhlas, ujub dalam taatnya, berarti itu sudah bercampur maksiat taatnya. Nah yang kedua Bapak sekalian, yaitu sabar terhadap apa? Maksiat, as-sabru anil ma'asi. Bagaimana sabar dari maksiat? Tarkuha, meninggalkan maksiat tersebut. Satu itu. Yang kedua, ya, menahan diri untuk melakukan maksiat. Ya. Nah, sabarnya dengan hati gimana? Ridho, Gusti, ini ketentuan Engkau, melarang aku begini, melarang kami begini. Pasti di balik larangan itu ada keutamaan, ada hikmahnya. Anggap bahwa larangan Allah itu seperti lampu merah, traffic light. Saat lampu merah menyala, itu adalah larangan kita untuk berjalan. Pasti ada padilahnya, pasti ada hikmahnya. Sekalipun kita ingin cepat-cepat menempuh perjalanan supaya segera sampai ke tempat yang dituju. Pasti juga ketika pintu kereta api ditutup, melarang kita untuk apa? Melewati, ada padilah. Kita selamat, ada hikmah. Begitu juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sabar, rela diatur oleh Allah, tongkil, wala taqrabu zina, wala taqrabu wala ini. Wah, banyak kan larangan-larangan dari Nabi. Ya, diterima dengan lapang dada larangan tersebut. Karena tidak ada satupun larangan kecuali pasti ada sisi negatifnya, dan tidak ada satupun taat kecuali ada positifnya. Dan lisannya pun tidak menggerutu. Ya, dah, ya sih diulahkan ku Allah. Coba lamun dibolehkan maksudnya. Ya, kemudian ku saya tadi korup penyakitnya, wah ada kekurangan timbang dan semua. Bisa enggak? Tetap aja. Dan tentunya tarkul ma'asi. Yang ketiga, Mas kalian, as-sabru alal musibah. Sabrun alal musibah, sabar terhadap musibah. Nah ini sama, sabar musibah itu dengan komponen hati, ridho, rela. Ya. Ada lagu Ahmad Dhani yang saya suka jadikan favorit. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, ya, tak akan berubah, tidak akan bisa berubah. Makanya gimana? Hadapi dengan senyuman. Ya, apa yang terjadi, biar terjadi. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa merubah. Semua akan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Kata syair yang dikembangkan oleh Ahmad Dhani itu yang sepertinya urakan itu ya, brandnya itu, tapi luar biasa itu dalamnya. Gimana? Ya ini, terima. Terus kena musibah, kekurangan harta, kekurangan jabatan dan sebagainya. Lisannya tidak ada kalimat sepatah kata pun menggerutu. Dirawat di rumah sakit, biasa. Tapi lisannya dijaga terus. Ada juga saya pernah nengok di rumah sakit langsung, waduh, masih dokter itu sana nyuntik salah, baru obat tuh benar sana, malpraktek dan sebagainya. Wah, ngaco kan tuh dia. Tapi orang yang sabar biasa. Ya, nah kemudian tarkul ma'asi, ketika kena musibah tidak sampai melakukan maksiat. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini alat untuk bisa datangnya pertolongan Allah. Dan banyak sekali di dalam firman-firman Allah yang berhubungan dengan akibat dari sabar. Datang pertolongan Allah, walladzina idza asobathum musibah walanabluwannakum, nanti ada ayatnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Ini sudah datang pertolongan Allah. Alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa ulaika muhtadun. Ulaika alaihim shalawat. Mereka itu akan mendapat rahmat. Ulaika alaihim salatu.
mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan lain sebagainya. Yang sering kita dengar, innallaha ma'as sobirin, itu kan? Innallaha ma'as sobirin, innallaha sesungguhnya pertolongan Allah. Nah, supaya klop dengan ayat basta ini, ya, ma'as sobirin, beserta orang-orang yang sabar. Ya, nah, banyak lagi. Aduh, itu kalau dalam satu kitab nah, ada puluhan. Dan yang tadi ini aja, yaitu dapat mendatangkan pertolongan Allah. Para hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah wassolati dan sholat. Nah, kalau kita telaah wassolati ini, sholat ini bagian daripada sabar. Ya kan tadi sabar atas taat. Nah, di antara sabar atas taat, sabar menjalani sholat 5 waktu. Jadi sudah termasuk sholat itu dalam golongan sabar. Tapi kok kenapa disebut lagi? Bukan kenapa, apa hikmahnya ya? Penyebutan sholat setelah kalimat sabar, padahal sholat itu bagian dari sabar pula. Ya, ternyata penyebutan ini, kata ahli tafsir, takziman li sya'niha. Karena begitu agungnya posisi sholat. Dari mana sisi keagungannya sholat itu? Sholat jami'atun di anwa'il ibadah. Seorang mufasir namanya Imam Muslim mengatakan bahwa sholat itu bisa menghimpun seluruh ibadah. Ya, apa ibadahnya? Satu, tasbih, ada kan? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tahlil, ada. Tasyahud akhir kan? Tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Takbir, jelas ada, Allahu akbar. Salawat kepada Nabi, ada di situ. Ruku, sujud, ada. Berdiri, ada. Ya, bahkan dikatakan kalau orang sholat itu bisa berzikir dengan 3 komponen. Ya, jadi ketika orang sholat, zikir satu dengan hati. Zikir dengan hati orang sholat itu. Ya, apa? Niat kan dengan hati. Kemudian juga dengan sholat orang bisa zikir dengan lisannya. Allahu Akbar. Baca apa? Baititah. Pokoknya semua yang diucapkan itu adalah zikir dengan lisan. Dan yang ketiga, dalam sholat ada zikir dengan perbuatan. Berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk, tasyahud akhir. Itu semuanya zikir. Ya. Makanya Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Ayo, tegakkan, kokohkan sholat untuk bisa berzikir kepadaku. Ya, jadi orang sholat adalah orang berzikir. Ya, semua ada zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah sekali lagi takziman, ya. Itu sholat ini karena begitu agungnya posisi sholat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian lagi namun, nah, apa? Maaf. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW pun di dalam satu hadis disebutkan, Nabi minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Idza hadzabahu amrun badaro ila sholat. Nabi itu ketika ada satu problem, pasti ya, Nabi juga manusia Pak, kalau masalah problem, ya itu menghadapi masalah yang tidak mengenakan itu manusiawi. Tidak selalu apa yang dihadapi Nabi itu masalah yang mengenakan. Ada, ya. Apalagi musibatnya tidak henti-henti. Nah, Nabi itu kalau ada masalah, beliau badaro bisolat. Beliau menyegerakan sholat. Ya, bahkan Rasul bersabda kepada siapa? Kepada Bilal, Bilal arihni bis sholat. Bilal, segera tenangkan jiwaku dengan sholat. Kumandangkan adzan. Nah, ketika berkumandang adzan, kemudian sholat, beliau sampai mengatakan ju'ilat li, dijadikan bagiku qurrata ayun, penyejuk mataku di 2 hal. Satu dalam sholat, yang kedua kepada istri-istrinya. Nah itulah, jadi beliau badar adalah sholat, menyegerakan sholat. Nah kita pun sama.
Kita sholat tidak hanya 5 waktu saja, ya. Coba kita jadikan yang lainnya sunnah-sunnahnya juga sebagai mengunduh datangnya pertolongan Allah. Pengen rezeki yang banyak, barokah, ada fasilitas dengan sholat duha. Punya hajat, wah, punya kepentingan, punya kebutuhan, pengen ini, pengen itu, ada sholat hajat 2 rakaat. Aduh, saya ini punya modal, mau usaha, kira-kira apa ya? Minta pertolongan sama Allah. Dengan apa? Sholat istikharah. Itu kudu kadukun, kudu tengah ramal. Sholat istikharah 2 rakaat. Semua ada. Aduh, lupa dosa ya, sok sholat tobat. Ya, pengen tasbih kepada Allah 300, sholat tasbih 4 rakaat. Tiap rakaat 75 kali 4 300. Subhanallah bihamdihi subhanallah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kan bisa medianya. Apa sih yang tidak ada dengan sholat? Semua ada. Ya, aduh, ya cina musim kemarau ya, nah kan? Sholat istisqa, ayo, ayah. Masya Allah gerhana matahari bulan, sholat kusuf, buat gerhana ada, ya. Nah, makanya sholat. Para hadirin rahimakumullah, namun sholat yang begitu agung, Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi sholat itu benar-benar kabirah, kabirah itu sakilah, berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk di sini? Dalam berbagai tafsir dikatakan as-sakinina li ta'at, al-muhibbu al-mailu ila ta'at. Orang yang sudah kesengsem, mabuk taat, tidak akan berat. Jadi khosyin di sini adalah sakinin, orang yang sudah tenang, udah nyaman dengan taat, maka sholat itu tidak akan berat. Seperti orang sudah nyaman, kerjaannya tidak menguras tenaga, hanya menguras pikiran, tapi gaji sebulan 100 juta. Ah, enteng atuh. Enteng. Iya kan. Terberat iya. Nah, bahkan kudu ngantor salah di rumah jadi akhirnya kan banyak. Gak usah kemana di rumah dapat duit. Nah gini Pak, wa innaha lakabiratun, ini Allah menyatakan bahwa sholat itu berat. Berat. Ya. Berat mana sholat yang puasa? Yang berat kena sholat daripada puasa. Masa Pak Haji, kan sholat 5 menit. 5 kali 5, 20. Akhirnya berapa? Puasa. Puasa 12 jam. 11 jam. Sholat tuh, subuh, ya kan? Sholat yang dilaksanakan waktu siang, subuh, zuhur, asar. 5 kali 3, 15 menit. Puasa sabara 12 jam. Aku sudah buatan dari puasa, yang buatan dari sholat. Benar buatan dari sholat daripada puasa. Sok, saya berani menyimpulkan, setiap orang yang sholat 5 waktu pasti puasa di bulan Ramadan. Tapi setiap jalma anu naon puasa di bulan Ramadan sanggup sholat 5 waktu. Ya, contohlah anak-anak kita, cucu kita. Eta budak can balik geus. Wahten puasa mah. Umur 7 tahun, 10 tahun. Tapi bisa sholat mah. Ibu nanya tetegaun tong asar. Ayo karena puasa tetega, ayo nak puasa. Tapi karena sholat mah karunya budak teh sana. Nah, gitu entar karunya kan kalau tak kayak nyuruh anak masih tahun teh. Tidak sholat orang tua lagi beraten. Dia berat ke anaknya, berat ke orang tua untuk nyuruh. Eta ibu berpak. Masya Allah di restoran di mana-mana. Saya diajak bukber di PT Anu, kebetulan acara bukber. Eta nusak itu ratusan, bahkan karyawan ayam 700 mah. Musola. Imam besar tuh tepi-tepi nu eta. Nah kan terus buka teh makan iyo, terus makan udud. Terus itu aya bus jemputan. Terus sholat maghrib, isya 12. Ya. Coba lihat di restoran ketika buka bersama. Bukan suudon, memang realita ditinggali jelema kita tadi canang geus na meja terus ira sholat sampai ka isya eta muplak ka dirinya. Ya, berat Pak sholat. Ya.
Saya kan bawa jemaah umroh itu. Ayo Pak, sholat jamaah, sholat kosong. Kayak Pak Jican lagi di bumi lagi. Temenang. Malas Pak Jican, capek kene. Ayo ya sana. Tapi dibawa keliling kali itu kali mah di pasar eta. Nyata naon tah? Ya, tak capek. Berat sholat. Nyuruhnya pun berat kepada orang lain. Tapi sholat ini tidak akan berat. Ya, bagi siapa? Alal khasiin. Fa innaha lakabiratun wa innaha, itu sholat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa khusyuk ini? As-sakinin alifab, orang yang sudah nyaman, sudah tentram, sudah ada nikmat. Ya. Bahkan kalau orang yang sudah sampai kepada khosyin, sakin letoat, dibandingkan jeng sholat 5 menit, pasti lebih nyaman karena jeng permainan anak-anak dengan gamenya, dengan mainannya. Nikmat Pak. Ya, bagi orang khosyin, orang yang sakin letoat, sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi satu kebutuhan baginya. Seperti memburu anugerah Allah, memburu sholat. Makanya beda ketika datang kepada Allah Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dulu kan gitu. Akhirnya mah kakarak pieu usah nus adan deui sitan cenah. Kayak atuh cenah adan teh. Sedikit ada apa? Ada semacam bu guru tukang adan. Lah kabiratun. Makanya ini penting kita untuk sampai kepada sakinina di taat. Untuk bisa ya khusyuk. Tuh, makanya istilahnya mailina. Ya, sakin di sini tafsiran orang yang cenderung, orang yang cinta kepada taat, yang itma'anna qulubuhum, yang hatinya sudah tumanina dan nyamanlah, tidak akan berat. Ya, hadirin rahimakumullah. Makanya tuh, wafil hadis aqrabu ma yaqulul abdu bi rabbi wa wasajidun. Orang yang sudah merasa dekat dengan Allah tidak akan jadi beban sholat itu. Walaupun jumlahnya banyak. Ketika saya ziarah ke makom Rabi'atul Adawiyah di Kairo, ada penjaganya. Ya sedikit nanya lah, kam rok'atan sholat, berapa rokaat dia sholat semalam? Alfu rokaat. Ya, diriwayatin alfu rokaat. Katanya sih 1000 rokaat. Ketemu gitu mana mau sholat? Mau ngerasa berat Pak. Dan sebab terus cinta. Nabi saya Nabi. Kan kita mendengar Nabi. Hatta tawaromat kodamahu. Sampai-sampai kaki Nabi bengkak-bengkak. Nyerian tuh Nabi. Kakinya bengkak. Akibat lama sholat. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah cinta. Ya. Gitu. Nah ini. Hadirin rahimakumullah. Khosyin orang khusyuk tidak akan berat. Kemudian siapakah orang yang khusyuk itu? Atau bagaimana bisa menumbuhkan khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, ayat 46 ayat yang menjabarkan khosyin. Orang bisa khusyuk, orang bisa nyaman, orang bisa tenang, tentram, adem, nikmat dengan sholat. Kalau dia yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, kalau dia benar-benar meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Ya. Jadi ini ayat sebagai lanjutan dari khosyin tadi. Bagaimana sih orang bisa khusyuk, bisa nyaman, bisa nikmat dengan Tuhan? Kalau orang itu sudah yakin betul ya bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Ya. Seperti Bapak, Pak diundang ke istana, Bapak akan dikasih uang 100 juta ke Bapak Prabowo. Ya undangan anak. Berat lah mun ayeuna, dordar gelap. Mobil kudu sampai sekian. Wah, eta mobil wah, dordar gelap. Hujan deras. Petir di mana-mana. Kumaha? Mangkat tadi itu. Sabnaon? Berat tidak akan berat karena akan berjumpa dengan presiden, kemudian akan itu enak.
Nah gini gitu pengalaman Pak 2018 ditelepon kok set itu orang set nih. Waalaikumsalam. Saya ini Pak Jenadang ya Pak. Saya dari ke set Pak. Bapak nanti hari Rabu diundang datang untuk ke istana. Duh, kata orang tua hidup Allah tuh Pak. Memodal heula tidur, nyiapkeun mobil nano sarua berangkat kan itu. Ya. Wah, eta di jalan tol macet kan waktu belum selesai nih pembangunan jalan tol macet eta ngarayap. Ya, itu paling jalan teu apa Google Map, pakai Google Map ya. Macet bermacet-macetan. Datang kali itu. Dari mana? Pak, oh iya lihat manifestasi. Oh ada Pak. Ini kuncinya, ini uang sakunya. Siap berangkat. Terus itu berjumpa. Salaman. Pulang teh dikasih batik, dikasih amplop deui eta. Teu karasa berat perjalanan ti dekat itu teh. Naon sababna? Mulaku akan berjumpa dengan presiden. Tah di dunia gitu. Mun yakin teh. Nya coba ya na ibu-ibu kumpul yo di dia hujan nanti ketos isa bade di pasar amplop seorang 100.000 hujan marangkat mata mangkat daya duit gitu akan berjumpa mula tah kita teh merasa beratnya kunaon sabab can khosiin kenapa belum musuh karena belum yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan ya makanya Bapak sekalian Nabi mendorong kita untuk berbuat baik itu sering dengan menggunakan kalimat wal yaumil akhir. Ya so, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yukrim jaruhu. Muliakan tetangganya. Warga muliakan tetangga derajat hari kitu cenah julit. Sing inget iman ke Allah di hari akhir kuncinya eta maka tidak akan terasa berat bagi orang yang iman kepada Allah hari akhir bahwa di hari akhir nanti akan ada satu perhitungan mau berat ayo siaplah Nabi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu muliakan tamunya aya tamu aduh ieu tamu ini cenah tamu teh sok semahnya semah teh kan sok nah saya boga imah cenah udah nyadiakeun anu mau berat ieu cek nabina paling yukrim dari Pak jadi mengaitkan kepada hari akhir kenapa sih apa hikmahnya itu Nabi Allah suka mengaitkan barang siapa yang beriman kepada Allah sugan itu teh Nabi malaikat Nabi malaikat percayaan orang-orang kafir teh buktinya kan mereka punya Nabi ayah Nabi ini siapa Musa Nabi Isa tapi poin hari akhir masih kena bener tuh ayat tuh gitu makanya leha-leha tapi kalau orang sudah mulaku rabbihim dia akan khusyuk dia akan enjoy akan nikmat dengan Tuhan yang kedua wa annahum ilaihi rajiun nah iya di samping meyakini akan berjumpa dengan Tuhannya melalui bahasa melalui kematian darek maut mau hidup saya di dunia engke teh maut teh bakal didatangi malaikat munkar nakir ditanya terus kitu meureun urang teh ngalaksanakeun nikmat kubur naudzubillah lamun teu menjalankan apa azab kubur berapa tahun puluhan ratusan mungkin ribuan tahun nunggu dibangkitkan dari kubur ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa membuat seorang khusyuk? Wa annahum ilaihi rajiun. Dan dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya di akhirat dan nanti Tuhannya fayuzazihim akan memberikan perhitungan terhadap amalnya dilakukan. Oh nya kuring teh taat teh ibadah teh teu disapirakeun ku Allah aya balasan geuning pamaya amal misqala dzarratin roh pamaya amal misqala dzarratin syarroh siap Gusti ya itu laksanakan dilaksanakan fayuzazihim dapat balasan. Berarti tadi kan datang ke istana kemudian ketemu presiden makan bersama kasih foto bersama tanda tangan fotonya itu akan terasa ringan ya
Nah, oleh itu Bapak sekalian, ya kita harus yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amalan kita, maka disitulah akan timbul roja, harapan besar. Wih, tenang, naik di kita. Kenapa? Karena ada ya contohlah. Jadi kalau disebutkan ini urusan akhirat bisa dibandingkan dengan urusan dunia. Kenapa mau bekerja 8 jam? Bahkan lembur segala, ayo kan? Lembur, non shift. Udah pulang jam 4. Tambah lagi 4 jam, jam 8 pulang. Terus jam 8 dia pulang, Pak. Saya punya santri alumni gitu. Terus 8 jam tadi jam 8 masih kayak nge-grab tapi ke jam 10. Nah, mana penting, lumayan cuan lah juga. Jam sekian dapat sekian, jam sekian, jam sekian. Sampai tidak menghiraukan, hujannya hujan, anginnya angin. Ayo, terus saya digarap. Dan sebab naon, yakin bakal pi uang, pi duit tah coba eta teh pake karena akhirat gitu lah. Ngarasaina sih. Yakinnya kita akan dapat gaji, yakinnya kita akan dapat uang, sik atau pakai karena akhirat. Yakinnya bahwa kita bakal gitu. Tapi can teu kayak gitu. Betul lah. Masih kena giat we ieu nu katingali. Nah, itu bakal pideutun, digusur, dilawan. Wah, ada apa pideutun lawan. Cik atuh ngalawan teh kitu nya. Cuk batur, ulah salat siap ngalarang aing salat. Sebab mula kurobi. Ya. Itu. Ya saking yakin bakal pi uangeun pi duit. Ketika ada kamari kan interceng ngalawannya. Oh, mantan jasa kan tauhan. Wah, lawan sebab naon? Salat pi uangeun teh dijegal cek mana. Ya. Nah, Bapak sekalian, inilah jadi sekali lagi bahwasanya mula kurobi. Para hadirin rahimakumullah, itu ya yang menjadikan seseorang khusyuk. Sedikit ada kalimat yang perlu dibahas di sini adalah yazunnuna. Yazunnu itu asalnya menduga. 75%. Ya, mendeteksi sesuatu itu 75% disebut zon. Tapi dalam tafsir yang kecil aja, contoh seperti ini Jalalain dikatakan bahwasanya yazununa itu dimana yukinuna, meyakini. Ada seorang ahli tafsir mengatakan bahwasanya ya kita mengenal Tuhan itu ya dimaaf bahkan dianggap cukup walaupun sampai kepada level zon, dugaan. Seperti apa zon itu begini? Zon itu ya adalah mendeteksi keberadaan sesuatu berdasarkan informasi, dalil. Kalau yakin, benar-benar yakin. Contoh lah gini. Bapak sekarang ngaji, saya ngaji nih, dapat bapak-bapak. Ketika ditanya, Pak, panjenengan ngaji tuh? Ah iya. Dari mana ya? Kapan saya ngaji? Saya yakin. Tanya ibu-ibu, istri bapak. Bu, tadi ngaos tuh. Ngaos panjenengan ngaos. Ayah tuh, ah iya. Kamasih gitu. Itu sih kamasih mah. Pan eta sorakna. Bener? Tak soratnya dalil, Pak. Nah, kita teh mengenal kepada Allah cukup seperti ibu-ibu di rumah, bapak-bapak yang tidak ngaji, mengenal keberadaan saya dengan apa? Dengan suara. Tuh kudu kokorelan hayang kos kumaha rupa Allah. Geus cukup. Cek Nabi entong hayang. Di dunia mah cukup dengan apa? Tadabbaru, tadaburilah. Kenalilah Allah dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Tak engke di mana-mana masuk ke alam akhirat. Ininya baru wujuhu yauma idzin nadirah. Ya, ulah sampai kena kalau teh masih kata batur cenah di mah aya tak masalah. Kita bisa jadi saya belum mungkin kalau orang masih meragukan, harus sampai minimal kepada tahapan zon. Zon itu dugaan kuat. Dugaan kuatnya berdasarkan dalil, berdasarkan bukti. Ini sudah dimaklumi dan sudah dianggap cukup. Ya, bisa dipahami, Pak? Nah, jadi yang mendengar di sana walaupun menduga tidak melihat saya berdasarkan dalil, tapi mendekati keyakinan. Betul nggak?
Ya, mendekati keyakinan. Ini yang nonton di YouTube dan mungkin di TikTok saya nih, ya, dia meyakini adanya, baru menduga dan bisa meyakini, walaupun hanya sekedar wilayah. Ya, nah, hadirin rahimakumullah, kecuali ya bagi para nabi seperti Nabi Muhammad SAW, itu mah bukan zon lagi, tapi benar-benar yakin karena Nabi diisrokan Mi'raj melihat Allah secara langsung, tapi melihatnya diyakini juga tidak seperti melihat kita dengan sesama kita. Ya, nah ini hadirin rahimakumullah, jadi ya junnun, makanya penting ya untuk bisa mengenal Allah itu harus dengan minimal zon, harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan logika, dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Dalil akli berdasarkan logika, dalil nakli berdasarkan Quran dan hadis. Ya, nah kita juga sama ini. Yakin nggak ada yang membuat meja ini? Yakin atuh. Wah tuh saya yakin. Ya mungkin dia meja dengan sendirinya kalau tidak ada yang membuatnya. Kita membuatnya hirup tuh, pasti hirup atau piraku maut kan gitu ya. Bisa untuk kawasan untuk kudrat irodat, pastilah orang yang bikin meja ini berilmu, berkehendak, berkuasa, ada kemampuan atau kaum Allah ya. Nah jadi sekali lagi ya junnuna. Oleh itu bahwa sekalian mari kita sama-sama simak ayat ini. Sekali lagi kesimpulannya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan media. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Nah dengan demikian, karena sholat sebagai alat untuk mendatangkan pertolongan Allah, ayo sholatnya ulangan seukur sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatlah yang aqimus sholat, sholat yang tegak, sebagaimana minggu kemarin dijelaskan, aqimus sholat wa tujah, sholat yang bisa dijalani dengan adab zuhir, adab batin, maka akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini juga bahwa sholat ini berat tetapi akan bisa menjadi ringan. Sholat itu bagi orang, ya boleh silakan. Ini masalah Ya. Yang kedua, perbedaan antara mendirikan sholat dan mengerjakan sholat. Ya, betul. Yang pertama adalah qada, itu ada. Ya. Bapak sekalian, sholat itu adalah kewajiban yang paling utama. Secara logika aja gini, puasa saja, puasa di bulan Ramadan yang levelnya itu puasa di bawah naon, di bawah sholat, wajib diqada. Ya kan? Wajib diqada. Fa'iddatu min ayamin ukhra, atau kamu sholat. Ya, jangankan yang wajib, Nabi itu pernah, beliau ketika setelah sholat asar, beliau ditanya, ya Rasulullah, kok sholat lagi engkau pada saat berdasar sholat apa? Oh ya, tadi saya ketika ba'da zuhur tidak sempat sholat ba'diyah. Ya, karena ada tamu, saya qada sekarang. Itu yang sunnah. Ya. Nah, kemudian Nabi pernah juga, ya, Nabi pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, aku capek, nanti bangunkan ya. Pas dibangunkan, ya, ketika itu ternyata matahari sudah terasa. Ketika Nabi berpesan, Bilal, nanti aku bangunkan ya, aku capek, tolong ada di perjalanan. Nah saat itu Rasulullah SAW tertidur lelap. Siapa? Kemudian juga Bilal juga tertidur lelap. Terasa matahari terasa badannya hangat. Lah, ini udah ada matahari hangat. Nah Bilal, kenapa kau tidak? Ya Rasulullah, aku capek juga. Akhirnya pada saat itu beliau dan Bilal tidak sholat subuh pada waktunya. Terus gimana? Diqada. Ya. Tapi cuma sekali, bukan berarti tiap subuh keburangan baik gitu ya. Sebagai bukti itu bahwa sholat itu wajib diqada. Maka tidak ada kiparat bagi sholat kecuali dengan sholat. Gak bisa kiparat sholat dengan sholat. Utang ya dibayar dengan utang lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi yang kedua apa? Masalah mendirikan. Kan ada musallin, ada muqimus sholat. Kalau sekedar melaksanakan sholat,
Ya tadi itu tidak menggunakan adab, ya mau sholat anu wah dipercepat gitunya, rukunnya, ya syaratnya, rukunnya terhadap rukun sholatnya, sunat abadnya, ya gitu, khusyuknya itu belum sampai kepada mukimus sholat, hanya sekedar musallin sholat. Makanya ancaman kepada orang sholat itu kepada sholatnya musallin. Lihat aja, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nggak ada fawailul lil muqimina sholat. Makanya ada istilah tukang sholat, ada ahli sholat. Nah, gitu. Kalau tukang sholat, ya sekedar sholat aja. Kalau ahli sholat beda. Beda lagi dengan tukang motor dan ahli motor. Tukang motor bengkel, ahli motor mah yang bikin motor, merancang motor. Nah, itu perbedaannya Pak, antara akim sholat. Mudah-mudahan dalam kata ini karena masuk bisa. Allah muwaffiq lahum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.